Nadia Cynthia, NIM 2006110422, kelas Agroteknologi B, akan menjelaskan video tentang budidaya tanaman jagung yang sudah saya lakukan, dan berikut pendahuluan daripada budidaya tanaman jagung serta tujuannya. Memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional dan internasional setelah beras dan gandum. Jagung merupakan tanaman yang umumnya ditanam di wilayah dataran rendah, baik di tanah tegalan, sawah tada hujan, serta ditanam di dataran tinggi. Untuk pengembangan jagung, penggunaan bibit unggul dan bermutu tinggi menjadi salah satu upaya yang terus dikaji dan disebarluaskan ke petani. Jagung sampai saat ini masih merupakan komoditi strategis kedua setelah padi, karena di beberapa daerah jagung masih merupakan bahan pokok kedua setelah beras. Berbagai jenis jagung telah ditanam di Indonesia untuk mendukung pemenuhan bahan baku berbahan dasar jagung. Jenis jagung yang ada antara lain jagung hibrida, jagung manis, dan jagung jenis popcorn. Tanaman jagung termasuk dalam tanaman C4, di mana jenis tanaman ini tidak menghendaki adanya naungan. Artinya, tanaman jagung menghendaki penyinaran sehari penuh dan tidak adanya naungan. Manfaat jagung dapat berguna dalam berbagai kehidupan manusia, di mana jagung memiliki kandungan karbohidrat dan protein yang tinggi dan sangat baik dijadikan bahan pengganti bahan baku beras. Tanaman jagung memiliki syarat tumbuh yang tidak jauh berbeda dengan tanaman lainnya. Berdasarkan iklimnya, tanaman jagung menghendaki iklim sedang hingga iklim subtropis atau tropis basah. Tanaman jagung juga dapat tumbuh pada daerah 0-5 derajat lintang utara hingga 0-40 derajat lintang selatan. Sedangkan curah hujan yang dikehendaki tanaman jagung adalah 100-200 mm per bulan atau 1.200-2.400 mm per tahun. Suhu yang dikehendaki pada tanaman jagung antara lain 21-34 derajat Celcius dan suhu idealnya adalah 23-27 derajat Celcius. Media tanam yang cocok untuk tanaman jagung adalah tanah yang subur, gembur, cukup mengandung bahan organik. Jenis tanah yang dapat ditanami jagung adalah tanah andosol, tanah berpasir, dan tanah latosol dengan keasaman tanah pada pH 5-6 hingga 7-5. Dan tujuan dari budidaya ini adalah untuk mengetahui teknik budidaya yang benar dan mengetahui perlakuan apa yang baik untuk tanaman jagung. Dan jika tidak diberikan perlakuan, apakah yang terjadi pada tanaman jagung yang kita tanam. Video tentang budidaya yang sudah saya lakukan mulai dari persiapan lahan, pembuatan bedengan, pemberian pupuk, kemudian penyiangan, penyiraman, dan pemberian pestisida pada bedengan yang pertama.
diberikan perlakuan pestisida pada tanaman jagung di bedengan pertama, 8 tanaman jagung berwarna hijau. Panjang daun pada bedengan yang pertama 46-74 cm dan helaian daun pada tanaman jagung 7-8 helai. Tinggi batang pada tanaman jagung 47-53 cm dengan diameter 5-8 cm dan keadaan daun utuh dan tidak ada yang berlubang akibat hama. Pada bedengan yang kedua tidak diberikan pestisida. Warna daun pada tanaman jagung warna hijau dengan panjang daun 44-80 cm dan helaian daun 7-8 helai dan tinggi pada batang daun 47-53 cm dengan diameter 5-7 cm dan tidak ada daun tanaman jagung yang sobek atau berlubang akibat hama. Pada budidaya jagung manis dilakukan perlakuan seperti penyiraman, penyiangan, pemupukan, dan penyemprotan pestisida mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini terjadi karena kebutuhan unsur hara, air, dan matahari cukup terpenuhi untuk tanaman jagung. Dapat dilihat dari data yang sudah saya jelaskan, terlihat pada pertumbuhan jagung mulai dari tinggi batang, panjang daun, diameter batang, warna daun, hingga keadaan daun pada tanaman jagung semua baik. Hal ini terjadi karena penggunaan pupuk yang sesuai dengan dosis sehingga unsur hara tercukupi. Air juga yang diberikan tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak sehingga masih bisa diserap oleh akar tanaman. Dalam budidaya perlu dilakukan penyiangan. Penyiangan dilakukan dengan mencabut gulma atau rumput yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya sehingga dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Perlakuan yang terakhir pada praktikum ini ialah untuk kelompok saya, yaitu memberikan pestisida decis yang bertujuan untuk mengendalikan hama pada tanaman. Tetapi saya jelaskan penggunaan pestisida tidak memberikan dampak yang begitu besar untuk pertumbuhan tanaman jagung, karena dapat kita lihat pada bedengan yang kedua yang tidak diberikan pestisida, pertumbuhannya sama saja seperti pada bedengan yang pertama yang diberikan pestisida. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada praktikum ini budidaya jagung perlu diberikan perlakuan seperti penyiraman, penyiangan, pemupukan, dan penyemprotan pada tanaman jagung, tetapi harus sesuai dengan dosis yang diperlukan oleh tanaman sehingga mendapatkan hasil yang optimal.